Yang pertama kami akan bertanya kepada Prof. Markus juga, Prof. Markus dulu, terkait dengan yang pertama, ahli pertama kaitan dengan ruang lingkup daripada pra peradilan itu sendiri dalam KUHP baru. Mohon ahli pertama bisa memberikan penjelasan terkait dengan ruang lingkup sesuai dengan KUHP yang baru. Ya, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup pra peradilan itu akan menilai keabsahan prosedural di dalam penyidikan oleh penyidik maupun di dalam penuntutan oleh penuntut umum. Jadi pada aspek prosedural, ya, keabsahan prosedural dari sisi penyidikan dan penuntutan. Itu intinya. Kemudian apakah dalam pemeriksaan pra peradilan hakim seharusnya bisa membedakan antara pengujian terhadap legalitas prosedural, kemudian perolehan alat bukti, kemudian penilaian terhadap kekuatan pembuktian dan kesalahan tersangka? Ya, jadi soal perolehan alat bukti atau bewispuring itu memang bisa diuji di pra peradilan. Tetapi soal kekuatan pembuktian atau bewiskraf itu penilaian dari hakim pemeriksa pokok perkara. Karena di dalam penilaian kekuatan pembuktian itu merupakan suatu kesimpulan dari hasil pembuktian. Ya. Hasil dari pembuktian yang diajukan oleh para pihak, nah kemudian itu disimpulkan. Alat bukti yang mana yang paling menentukan apakah alat bukti itu berkaitan dengan kesalahan dari terdakwa. Nah, di situ kemudian bisa disimpulkan bahwa alat bukti itu mempunyai kekuatan pembuktian atau bewiskraf. Baik. Apakah pra peradilan ini dapat digunakan untuk meminta hakim menyimpulkan bahwa seorang tidak melakukan tindak pidana atau melakukan tindak pidana apabila pokok perkara pidananya sendiri belum diperiksa? Iya, karena di dalam pra peradilan itu kewenangannya adalah memeriksa keabsahan prosedural di dalam penyidikan dan penuntutan belum sampai pada pokok perkara. Ya, jadi belum bisa menyimpulkan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah, belum bisa. Karena yang dinilai baru prosedural di dalam melakukan penyidikan maupun prosedural nanti kalau dalam penuntutan itu di dalam penuntutan oleh penuntut umum. Baik. Dalam KUHP baru kita mengenal ada mekanisme judicial control, ahli. Nah, bagaimanakah ahli memandang prinsip pra peradilan ini sebagai judicial control terhadap tindakan upaya paksa, tetapi bukan forum untuk mengadili perkara pokok? Iya, judicial control itu sebenarnya ada banyak sistem ya, ada beberapa sistem. Nah, yang kita kenal kebetulan adalah pra peradilan. Jadi memang bahwa di dalam pra peradilan itu ya, itu mengontrol apakah tindakan penyidik itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang ada di dalam hukum acara pidana. Nah, untuk mengontrol apakah kemudian apa yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam hukum acara, maka muncullah pra peradilan ini. Oke. Ya. Baik. Dalam mekanisme penyidikan ada administrasi penyidikan, ahli. Nah, dalam administrasi penyidikan itu kemungkinan ada sebuah miss, apakah itu bentuk typo ataupun bentuk hal lain dalam administrasinya. Nah, apakah setiap adanya kekurangan, mohon maaf bukan kekurangan, kekeliruan dalam administrasi penyidikan, itu proses penyidikan apakah dengan sendirinya mengakibatkan seluruh penyidikan menjadi batal? Iya, pengertian kesalahan administrasi itu bisa sangat luas sekali ya. Kalau misalnya soal typo misalnya ditulis agamanya Islam padahal dia Katolik atau sudah berpindah agama, ya itu tidak membatalkan kalau yang seperti itu. Tetapi yang sangat urgen misalnya ya di dalam penyidikan itu
harus ada sprindik, misalnya surat perintah penyidikan. Itu kan sesuatu yang sangat urgen dan itu memang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, apakah sebelum melakukan penyidikan sudah ada sprindik? Ya, itu dalam konteks seperti itu, ini sprindik menjadi urgen, gitu ya. Baik, kami untuk kaitan dengan masalah isu yang pertama ini, kami akan beralih pada isu yang berikutnya terkait dengan masalah penyitaan. Ahli, apakah ahli bisa sedikit menjelaskan terkait dengan perbedaan antara penggeledahan dan penyitaan sebagai dua tindakan upaya paksa yang memiliki tujuan dan mekanisme hukum yang berbeda? Penggeledahan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mendapatkan atau meneliti sebuah objek, ya, sebuah objek atau suatu benda atau suatu barang, ya, karena disangka berkaitan dengan tindak pidana. Ya, tapi kalau yang namanya penyitaan itu selalu berkaitan dengan pengambil alihan kewenangan, ya. Penguasaan atas barang tersebut, itu penyitaan, ya. Tapi kalau penggeledahan itu adalah untuk kepentingan melihat atau mendapatkan suatu benda, suatu barang, ya, karena barang itu diduga terkait dengan satu tindak pidana. Ada beberapa penggeledahan, ada penggeledahan badan, ya, penggeledahan tempat dan lain sebagainya. Baik, ahli. Kemudian berikutnya kaitan dengan benda yang dilakukan penyitaan. Nah, seperti apakah benda yang dapat dilakukan penyitaan? Mungkin bisa ahli memberikan penjelasan? Iya, benda yang dapat dilakukan penyitaan itu kalau nggak salah diatur di pasal 123 KUHP. Ya, di situ ada beberapa kualifikasi. Ya, hasil dari tindak pidana, alat untuk melakukan tindak pidana, alat untuk menghalang-halangi proses penyidikan, terus kemudian benda atau barang, ya, hasil dari tindak pidana yang diubah, misalnya, ya, dulunya mengambil mobilnya dijual dipakai untuk membeli saham. Nah, saham ini kan pengganti dari hasil tindak pidana. Ada beberapa macam mengenai benda yang dapat disita yang ditentukan di dalam pasal 123. Baik, ahli. Kemudian selanjutnya terkait dengan tahap penyidikan. Tahap penyidikan, dalam penyidikan tentunya harus terlebih dahulu, apakah penyidik harus terlebih dahulu menentukan, ya, atau membuktikan secara final bahwa benda tersebut merupakan hasil tindak pidana sebelum dilakukan penyitaan. Apakah ada kewajiban itu? Oh, tidak, karena di dalam tingkat penyidikan itu tingkatannya disangka atau diduga, ya, disangka ada hubungannya atau ada kaitannya dengan tindak pidana. Ya, tidak harus sudah terbukti itu nanti di persidangan dalam perkara pokok. Kemudian kaitan dengan penyitaan itu sendiri, apakah ada perbedaan antara keabsahan prosedur penyitaan dengan persoalan apakah pada akhirnya benda tersebut terbukti merupakan hasil tindak pidana? Iya. Untuk penyitaan kan prosedur, ya, ada terikat dengan administrasi yang sifatnya prosedural. Tetapi kalau kemudian untuk menyimpulkan apakah itu terkait dengan tindak pidana atau tidak, ya, itu nanti adalah hasil dalam pembuktian dalam perkara pokok. Itu. Ya. Makanya kemudian tadi sudah saya jelaskan itu nanti kemudian terkait dengan persoalan bewiskraf, ya, kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian. Ya. Baik. Ahli, kemudian kaitan dengan benda yang sudah disita itu, apabila benda yang disita itu ditemukan pada tempat yang berada dalam penguasaan tersangka dan berdasarkan hasil penyidikan diduga berkaitan dengan tindak pidana, apakah klaim belakangan bahwa
benda tersebut milik anggota keluarga atau dengan sendirinya menghapus kewenangan penyidik untuk menyita? Ya, tidak serta-merta. Ya, tidak serta-merta. Kalau itu klaim dari anggota keluarga, maka yang harus mengajukan klaim adalah pihak ketiga atau pemilik benda tersebut, gitu loh. Bukan tersangka, ya. Karena tersangka tidak bisa mewakili kepentingan anggota keluarga tersebut, gitu loh. Jadi keluarga tersebut, ya, itu ya mengajukan klaim kenapa benda saya atau barang saya kok disita, gitu loh. Ada di dalam ketentuan KUHP itu bahwa yang harus mengajukan itu adalah pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Ya. Jadi untuk pihak tersangka itu tidak bisa mengklaim secara... Tidak bisa, karena di dalam pengakuan benda milik keluarga itu harus bisa dijelaskan benda yang mana, jumlahnya berapa, dasar kepemilikannya apa. Ya, kalau dia tidak bisa menjelaskan tentang itu, ya itu namanya obskur, ya. Obskur libel. Dan dalam hukum perdata, ya kalau obskur libel itu harus ditolak. Baik. Dalam KUHP kita mengenal pasal 160 ayat 2. Bagaimana ahli memahami terkait dengan pasal 160 ayat 2 ini untuk memberikan di mana inti daripada 160 ayat 2 itu memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan permohonan mengenai benda barang yang telah disita. Ya justru itu, karena yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang disita itu adalah pemilik atau pihak ketiga. Makanya yang harus mengajukan adalah pihak ketiga itu, bukan tersangka yang kemudian mendalilkan itu bukan barang milik saya atau barang milik keluarga saya, bukan itu. Ya. Oke. Apakah ahli bisa sedikit menyimpulkan kaitan dengan 160 ayat 2 dengan apa yang menjadi kewenangan ataupun hak daripada pihak ketiga dalam pengembalian penguasaan barang yang disita? Iya, karena saya kira menurut konstitusi itu kepemilikan atas harta benda itu dijamin oleh undang-undang, gitu. Undang-undang dasar dijamin oleh konstitusi, sehingga kepemilikan atas benda atau barang itu harus dihormati oleh hukum, gitu ya. Tetapi di dalam mengklaim tadi, ya, karena diduga berhubungan dengan satu tindak pidana, dan kalau nanti itu terbukti bahwa itu adalah barang miliknya tidak terkait dengan tindak pidana, tidak bisa disita. Tetapi kalau kemudian meskipun itu barang milik keluarga, tetapi itu terkait dengan tindak pidana, ya tetap penyitaan itu tetap sah, bisa dilakukan penyitaan. Baik, ahli. Itu beberapa pertanyaan kami terkait dengan isu penyitaan dan penggeledahan. Kami beralih ke isu lain terkait dengan penetapan tersangka. Mohon ahli bisa menjelaskan kaitan dengan syarat penetapan tersangka yang ada dalam KUHP pasal 90 ayat 1 Undang-Undang 20 2025. Iya, soal penetapan tersangka itu memang terdapat perubahan politik hukum, ya. Jadi pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014. Di dalam menetapkan tersangka itu, tersangka wajib untuk diperiksa, gitu ya. Tetapi di dalam pasal 90, ya, dalam penetapan tersangka itu cukup didasarkan pada dua alat bukti. Tidak ada kewajiban oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lebih dahulu. Dan menurut pendapat saya, ya, interpretasi itu bisa diperkuat pada rumusan pasal 92 KUHP, ya, yang dia mengatakan bahwa dalam hal
tersangka itu belum didapatkan, ya, itu penyidik dapat meminta bantuan masyarakat, media, gitu loh, pada pihak lain untuk menemukan. Artinya karena di situ, ya, dapat minta bantuan pada masyarakat, pada media, ya, keberadaan tersangka itu, tersangka di situ T-nya ditulis dengan huruf besar. Maknanya? Maknanya adalah tersangka itu interpretasi otentik yang tertuang di dalam pasal 1 pengertian tersangka. Gitu. Nah, itu berarti bahwa di dalam penetapan tersangka itu tidak harus sudah diperiksa secara fisik lebih dahulu, gitu. Karena buktinya di dalam pasal 92 itu masih bisa dicari, gitu, dengan minta bantuan pada masyarakat atau media. Jadi apakah pasal 90 ini mencerminkan ataupun menafsirkan atau malah mengikuti apa yang menjadi tafsir dalam putusan MK 21? Karena kita melihat bahwa di situ tidak dibadankan dalam amar putusan. Iya. Seingat saya bahwa tersangka itu harus diperiksa lebih dahulu, itu tertuang di dalam ratio desidendi. Ya. Tetapi kewajiban untuk memeriksa tersangka itu tidak absolut, tidak mutlak. Karena di dalam rangkaian kalimat itu, saya nggak hafal kalimatnya, itu ada kata kecuali. Ya, ada kata kecuali. Artinya dengan adanya kata kecuali itu menjadi tidak absolut. Nah, kemudian kewajiban untuk memeriksa tersangka lebih dahulu itu tidak terbadankan di dalam amar putusan. Itu. Nah, artinya apa? Artinya ya diperiksa lebih dahulu ya baik, tapi kalau tidak bisa karena ada halangan ya kemudian tidak membatalkan penetapan tersangka itu. Gitu. Karena di dalam rasio desidendi terkait dengan pemeriksaan tersangka itu sifatnya tidak absolut, ya, di dalam rangkaian kalimat itu. Ya. Baik. Jadi mungkin kalau bisa dibantu dibacakan ya lebih bagus. Kami boleh kalau berkenan boleh tayangkan di situ. Udah punya. Halaman 98. Mulai dari pertimbangan mahkamah. Ya. Oleh karena itu dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali ada kata kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya. In absentia artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Artinya itu tidak absolut. Ya, tidak absolut. Dan perintah ini masuk di dalam rasio desidendi.
di dalam pertimbangan hakim. Tidak terbadankan, tidak dituangkan, dirumuskan di dalam amar putusan. Gitu. Itu cara membacanya begitu. Nah, kemudian apa yang tertuang di dalam putusan MK nomor 21 tahun 2014 tadi itu dipakai dasar untuk penetapan tersangka di dalam KUHP baru, di mana di dalam KUHP baru tidak ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan tersangka lebih dahulu. Bahkan di pasal 92 ya itu masih bisa dicari, ya masih bisa dicari meskipun di situ sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu. Ya, kalau demikian kaitan dengan putusan MK 2014 ini ada nggak dalam KUHP yang baru diinterpretasikan dalam pasal tentang alat bukti? Karena tadi ahli menyampaikan kaitan dengan pemeriksaan calon tersangka itu bukan satu yang absolut. Nah, betul. Mungkin karena ahli juga bagian dari tim perumus RUU KUHP, mungkin bisa memberikan penjelasan yang mulia. Ya, mohon maaf saya tidak terlibat di dalam perumusan KUHP. Beliau, kalau KUHP ya, ya. Gitu. Nanti diprotes sama mantan mahasiswa saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Udan. Ya, jadi begini, di dalam hukum acara pidana itu ada prinsip legalitas, ya, itu bisa dilihat di dalam pasal 2, ya, pemeriksaan perkara pidana hanya, ada kata hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, gitu. Hanya berdasarkan undang-undang. Itu bunyinya begitu pasal 2. Ya. Bukan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi hanya berdasarkan undang-undang. Silakan nanti dicek. Gitu. Artinya yang mengikat aparat penegak hukum di dalam penyidikan, di dalam penuntutan, itu ya undang-undang, gitu ya. Itu adalah undang-undang. Jadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi itu kan itu menginterpretasikan atau menjelaskan masalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Ya, antara lain pengertian bukti permulaan yang cukup, ya. Terus alat bukti yang cukup. Memang pada saat itu 3 istilah itu menimbulkan kebingungan. Maknanya apa? Ya, maknanya apa? Nah, kemudian diinterpretasikan bukti permulaan, ya. Bukti permulaan yang cukup, alat bukti yang cukup itu adalah 2 alat bukti itu untuk penetapan tersangka. Itu. Apabila dihubungkan dengan pasal 235 KUHP, bagaimana ahli bisa menghubungkan atau mengintegrasikan terhadap pasal putusan MK ini dengan pasal 235 KUHP? 235 KUHP tentang apa? Tentang alat bukti. Oh, tentang alat bukti. Iya, penetapan tersangka pasal 235 KUHP alat bukti ya dimungkinkan karena di situ tidak disebutkan alat bukti apa, hanya 2 alat bukti, gitu ya. Kan ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada alat bukti surat, ya, ada pengetahuan hakim. Sekarang tambah luas lagi, segala sesuatu yang diperoleh, ya, segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan yang diperoleh dengan cara-cara tidak melawan hukum. Itu kan tambah luas lagi. Nah, yang penting 2 alat bukti itu. Ya. Baik, ini 235 ayat 1 ahli, kaitan dengan tadi yang disebutkan oleh ahli terhadap alat bukti. Nah, maksud kami hubungan antara pemeriksaan calon tersangka dengan ketersediaan alat bukti yang ada dalam
pasal 235 ini bagaimana ahli menyikapi? Apakah memang dengan adanya kriteria alat bukti yang sudah diatur dalam KUHP 20 2025 ini, apakah ada bisa keharusan atau kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka ini, ahli? Saya kira saya tadi sudah menjelaskan ya, Ya. tidak ada kewajiban Tidak ada memeriksa kewajiban. tersangka. Oke. Baik, selanjutnya kaitan dengan hierarki daripada alat bukti yang ada dalam pasal 235 ini. Apakah ini penyusunannya mulai dari A keterangan saksi sampai dengan di bawah kaitan dengan huruf H ini, apakah ada degradasi atau ada derajat atau ada kualifikasi, ahli? Bagaimana ahli menyikapi? Saya berpendapat itu tidak menjelaskan hierarki. Ya, nggak ada hubungannya dengan hierarki. Karena apa? Itu adalah kalau di dalam kuliah hukum pembuktian itu yang disebut dengan Bowis-Medellen. Ya. Jadi hal-hal apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Ya. Bowis-Medellen. Terus yang penting bahwa seluruh alat bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Ya. Karena ketentuannya adalah ya, di dalam Bowis-Furing, ya, bagaimana alat bukti sampai ke pengadilan itu harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Itu yang penting. Gitu kan. Nah, kemudian ya nanti siapa yang harus membuktikan itu adalah Bowis-lah. Nah, ini persoalan kekuatan pembuktian atau Bowis-Krah. Ya. Di dalam Bowis-Krah itu yang berwenang menilai alat bukti mana yang paling relevan dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Itu hanya hakim. Itu hanya hakim. Gitu. Jadi hakim menilai dari sekian alat bukti itu, ini yang paling relevan untuk kemudian menjadi dasar keputusan itu yang menentukan adalah hakim pada pokok perkara. Itu apakah harus dihukum, apakah harus dibebaskan. Itu dasarnya adalah pada penilaian alat bukti itu. Nah, siapa yang berwenang menilai kekuatan alat bukti tadi? Hakim pokok perkara. Hakim pra-peradilan sudah saya katakan itu adalah menilai prosedur perolehan alat bukti dalam konteks penyidikan. Itu. Baik, terima kasih ahli. Lanjut terkait dengan tadi ahli sudah menjelaskan pasal 90, merefer ada pasal 92 terkait dengan ketidakberadaan si tersangka. Nah, bagaimana dengan pasal 91 ahli? Di mana kalau kita bilang, saya bacakan ahli, dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Iya, itu kalau penyidik melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Ya. Itu kalau dia kan tidak selalu penyidik itu di dalam menetapkan tersangka itu ya sama sekali kemudian tidak melakukan pemeriksaan. Kadang-kadang penyidik juga harus menggali sebetulnya apa yang sebetulnya dilakukan oleh orang yang dilaporkan atau orang yang diduga disangka itu. Kan kadang-kadang harus diperiksa. Nah, dalam konteks itu ya pasal 91 tadi itu mengatur bahwa penyidik itu tidak boleh bersikap seolah-olah orang yang diperiksa itu dalam posisi bersalah. Berarti konteksnya si tersangka itu ada. Konteksnya calon tersangkanya ada, gitu ya. Belum ditetapkan sebagai tersangka dalam konteks ini, gitulah. Ya itu harus, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka pun ya harus diperlakukan dia itu seolah-olah sebagai orang yang tidak bersalah. Ya. Itu prinsip presumption of innocent. Meskipun konstruk hukum berpikir dari penyidik maupun penuntut umum itu orang ini bersalah, konstruk berpikirnya, tapi perlakuannya itu harus diberlakukan seolah-olah dia itu sebagai orang yang tidak bersalah.
Gitu. Baik, ahli. Kemudian kaitan dengan kecukupan dua alat bukti, kami minta sedikit penjelasan daripada ahli. Dalam menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, apakah hakim pra peradilan harus membedakan antara keberadaan minimal dua alat bukti dan bobot kekuatan yang tadi kami sampaikan di pasal 235 itu? Ya, saya sudah 3 kali menjelaskan Siap. bobot alat bukti itu pada pokok perkara. Iya. Kami hanya minta penegasan ke ahli saja Ya. hal tersebut. Kemudian dalam tahap penyidikan kaitan dengan dua alat bukti tersebut harus sudah mencapai derajat pembuktian sebagaimana diperlukan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam pokok perkara, ahli. Nah, bagaimana standar penetapan tersangka merupakan standar yang berbeda dengan pembuktian kesalahan terdakwa pada pemeriksaan pokok perkara dalam pra peradilan ini. Standar pembuktian terkait dengan penetapan tersangka. Ya memang harus berbeda. Karena pembuktian di dalam pra peradilan itu membuktikan bahwa prosedurnya itu sudah benar atau tidak benar. Itu hasil kesimpulan dari yang mulia hakim, ya. Pembuktiannya itu adalah yang dibuktikan fokus pada prosedur perolehannya, itu, atau prosedur pada tindakannya, tindakan yang dilakukan oleh penyidik tadi, itu diuji di dalam pra peradilan. Tetapi kalau di dalam pokok perkara yang diuji itu adalah ya, hubungan antara alat bukti dengan perbuatan yang dilakukan ya oleh terdakwa sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Itu ya, apakah alat bukti ini relevan dengan dakwaan atau dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Itu fokusnya berbeda. Pada pra peradilan fokus pada prosedur ya, pada pemeriksaan perkara pokok pada substansinya ya, pada substansinya, yaitu apakah kemudian alat bukti ini bisa membuktikan bahwa orang ini berbuat atau tidak berbuat. Begitu. Terima kasih ahli terkait dengan hal itu. Kami mundur sedikit ke belakang ahli, sebelum masuk konteks dalam penyidikan kan kita mengenal ada penyelidikan ahli. Penyelidikan. Nah, kami mau melihat ataupun meneropong terkait dengan pasal 16 KUHP bahwa penyelidikan hanya dapat dilakukan melalui apakah penyelidikan hanya dapat dilakukan melalui pemanggilan orang yang dilaporkan. Saya kira kalau dibaca lengkap ya, pasal 16 itu tentang penyelidikan itu ada beberapa media yang dapat dilakukan oleh penyelidik untuk menyelidiki apa seseorang itu terkait dengan tindak pidana atau tidak. Gitu. Jadi ada beberapa media, mulai misalnya pembuntutan, gitu ya, wawancara dan lain sebagainya. Ya, saya nggak hafal. Apakah secara keseluruhan, kalau kita mohon maaf kami bacakan, terkait dengan penyelidikan pasal 16 ayat 1 dapat dilakukan dengan cara A. Pengolahan tempat kejadian perkara, ya, B. Pengamatan, C. Wawancara, D. Pembuntutan, kemudian yang terakhir J. Dan atau kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Boleh ahli sedikit menjelaskan apa makna daripada keseluruhannya? Apakah ini sifatnya harus dilaksanakan secara keseluruhan atau bagaimana? Jadi kalau kita lihat konjungsinya, ya, di situ tadi ada kata dan atau. Dan atau itu dimaknai kumulatif alternatif. Ya. Kumulatif itu artinya ya bisa saja seluruh media yang dapat dipakai untuk melakukan penyelidikan itu digunakan oleh penyelidik, boleh saja. Tetapi karena di situ ada kata atau, ya, itu bisa salah satu saja, ya, di dalam melakukan penyelidikan. Misalnya pengolahan tempat perkara, ya, dengan wawancara bisa saja, gitu. Salah satu boleh, gitu. Karena di situ konjungsinya adalah
dan atau itu maknanya kumulatif alternatif. Gitu. Tapi dengan demikian apakah kesimpulan karena pemohon tidak pernah dipanggil maka penyelidikan tidak pernah dilakukan merupakan kesimpulan yang tepat secara hukum acara pidana? Oh tidak. Di dalam penyelidikan itu adalah kewenangan aparat penegak hukum, gitu ya. Ya bisa saja, ya seseorang. Jadi hukum, saya jelaskan, hukum acara pidana itu bisa dioperasionalkan, ya. Bisa dioperasionalkan itu pada saat adanya sangkaan atau dugaan, ya, bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana. Nah itu hukum acara pidana bisa dioperasionalkan. Nah dari mana datangnya sangkaan atau dugaan itu? Bisa dari laporan seseorang, bisa dari pengaduan seseorang, bisa dari pemberitaan media, bisa diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang di pengadilan. Tiba-tiba terungkap di persidangan, terungkap bahwa ternyata ini ada tersangka lain. Nah bisa, ya kemudian itu menjadi dasar adanya sangkaan bahwa orang lain itu melakukan tindak pidana. Itu bisa saja seperti itu, banyak, ya. Jadi beroperasionalnya hukum acara pidana itu ya bukan karena ada laporan atau pengaduan saja atau memang sudah terbukti bersalah, tidak, ya, tidak. Ya. Maka ya sering saya mengatakan sebetulnya kalau di kelas itu saya mengatakan bahwa penyelidikan itu sebetulnya fungsi intelijen. Ya, fungsi intelijen. Ya, maka karena itu dilakukan di bawah permukaan, hasil dari penyelidikan itu tidak bisa dipakai sebagai alat bukti di persidangan. Harus berdasarkan penyidikan. Pro justisia ya. Iya, harus pro justisia. Ya, karena di dalam penyelidikan itu belum pro justisia. Seperti itu. Ya. Jadi apabila hasil penyelidikan telah memberikan dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan, apakah penyidik diwajibkan terlebih dahulu memanggil orang yang akan diduga terlibat sebelum surat perintah penyidikan diterbitkan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kewajiban itu. Baik. Kemudian selanjutnya ahli kami menyampaikan satu lagi kaitan dengan isu kembali kepada penggeledahan dan penyitaan ahli, di mana kami ingin bertanya kepada ahli kaitan dengan apa sih sebetulnya fungsi hukum berita acara penggeledahan dan berita acara penyitaan dalam KUHP. Ya dimulai dari pengertian berita acara. Ya. Berita acara itu dokumen yang tertulis dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menjelaskan suatu keadaan, suatu peristiwa, ya, atau penetapan, gitu ya, penetapan, ya, yang tujuannya itu digunakan sebagai alat bukti atau digunakan bukan alat bukti, maaf, digunakan untuk pembuktian, ya, untuk pembuktian. Jadi dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu keadaan, suatu peristiwa, suatu tindakan yang ditujukan untuk melakukan pembuktian. Itu. Jadi apabila ketentuan dalam KUHP, sistem KUHP tentang berita acara penggeledahan ataupun penyitaan harus adanya kehadiran para pihak, kemudian harus adanya yang menandatangani pejabatnya. Apakah hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas prosedural terhadap pelaksanaan upaya paksa atau bukan? Begini, jadi berita acara itu merupakan kewajiban administrasi, ya, kewajiban administrasi yang mendukung, ya, pada perbuatan penyitaan atau perbuatan penggeledahan tadi, gitu ya. Misalnya di dalam penyitaan itu kan
Yang disita apa saja? Jumlahnya berapa? Nah, pejabat yang melakukan penyitaan itu menuangkan di dalam berita acara penyitaan itu. Ya, oh yang disita sekian, wujudnya ini, gitu. Jumlahnya sekian. Itu diuangkan di situ. Nah, itu namanya berita acara penyitaan. Gitu. Kalau dihubungkan dengan konteks pra peradilan ini terkait dengan berita acara ataupun unsur administrasi tadi, apakah dalam menilai keabsahan daripada penggeledahan dan penyitaan, hakim harus melihat dokumen tersebut secara fakta pelaksanaan atau hanya mendengar dari sepihak terkait dengan tidak ada dan lain sebagainya kelengkapan itu? Jadi kan yang namanya berita acara itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya, pada prinsipnya menurut hukum administrasi, ya, bahwa berita acara itu harus dianggap benar. Sampai terbukti sebaliknya bahwa apa yang dituangkan, gitu. Jadi apa yang dituangkan di dalam berita acara itu tidak benar. Gitu. Baik, terima kasih untuk ahli pertama. Sementara ada tambahan rekan-rekan untuk ahli pertama kita? Cukup? Ya, Cukup waktu pas. yang pertama. Ahli kedua silakan. Ahli kedua. Ya. Ini saran saja, permohonan, karena tadi disampaikan ahli pertama ada agenda, nanti saya nggak tahu apakah setelah Jumatan atau tidak, biar sesinya bisa termohon, turut termohon dan pemohon, mungkin ahli pertama diselesaikan dulu. Tapi ini usul saja, kalau tidak silahkan dikembalikan. Ya, ini karena Jumatan, kayaknya ahli kedua kan harus Jumatan ya. Ahli pertama nggak Jumatan tuh Pak ya. Ya, apakah saya hanya untuk kembali ke para pihak. Yang jelas kita hari ini periksa. Teknisnya bagaimana biar bisa semuanya nyaman, semuanya ini saya serahkan. Usul tadi bagaimana? Setuju. Karena memang untuk ahli pertama beliau ada kegiatan setelah Jumatan. Ahli pertama ada kegiatan. Ya, harus menguji. Oke. Kalau begitu kita loncat dulu ya. Iya, silakan Pak. Iya. Iya. Mohon maaf teman-teman termohon harus ini. Izin yang mulia hakim yang kami hormati, teman-teman termohon dan turut termohon, Prof. Markus ini dosen hukum pidana saya di UGM. Jadi kalau saya salah tolong jangan dimarahi, Prof. Memangnya pernah marah Bapak? Enggak ya? Anak baik kok. Oh iya, silakan. Terima kasih. Prof. Markus, saudara ahli, izin saya panggil saudara ahli. Mungkin hal pertama yang perlu kami tanyakan adalah ada sebuah pergeseran paradigma yang signifikan antara KUHP lama dengan KUHP baru. Nah, sebenarnya di KUHP baru di 2026 ini apa isu utama kalau dipertimbangkan kan disebutkan soal hak asasi manusia, hak tersangka yang jauh lebih diperhatikan agar seimbang dengan kewenangan penegak hukum. Mohon ahli jelaskan sebenarnya apa isu utama dari pergeseran paradigma KUHP lama dengan KUHP baru itu atau azasnya KUHP baru. Terima kasih, silakan. Iya, jadi isu utamanya memang di dalam KUHP baru itu lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, ya, transparansi di dalam proses, gitu kan. Kemudian adanya kepastian hukum. Itu isu utamanya seperti itu. Oke. Ini nanti pertanyaannya terkait dengan putusan MK tadi, ya, tapi saya nggak mau masuk ke sana dulu. Prof, dalam hukum acara pidana, dalam penanganan proses pidana itu kan ada tahapan, Prof. Ada, kalau di KUHP ada laporan pidana, kemudian ada penyelidikan, ada penyidikan, dan seterusnya. Kami ingin memastikan saja laporan pidana ini atau laporan polisi ini, apakah itu prosesnya di awal, kemudian dasar dilakukan penyelidikan, atau di tengah, atau seperti apa, Pak? Silakan.
Jadi sudah saya katakan tadi ya, beroperasinya hukum acara pidana itu ada banyak cara sebetulnya. Karena di situ yang menjadi dasar adanya sangkaan atau dugaan. Ya, bisa saja melalui laporan, melalui pengaduan, tetapi bisa didasarkan pada hasil dari menjalankan fungsi kepolisian untuk penyidik bisa. Kemudian bisa informasi dari masyarakat, informasi dari media, bahkan sesuatu yang terungkap di persidangan yang terbuka untuk umum itu bisa menjadi dasar. Nah, dalam konteks yang demikian ini bisa saja sebetulnya penyidik itu sudah mengendus ada suatu sangkaan tindak pidana. Sebetulnya dia sudah melakukan penyelidikan sebetulnya, bisa saja seperti itu. Baru kemudian muncul laporan, bisa saja seperti itu. Ya, tetapi yang namanya hasil dari penyelidikan itu kan ya menurut pendapat saya dilakukan di bawah permukaan gitu ya. Ya, tidak dilakukan untuk pro justisia, maka dia tidak bisa menjadi dasar dalam proses peradilan pidana. Dia memfeeding saja, ya. Fungsinya adalah untuk memfeeding aparat penegak hukum yang secara formal untuk melakukan penyidikan, ya. Penyidikan itu supaya kemudian betul-betul berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, makanya ya kalau ya ini kembali kuliah ya. Di draft KUHAP 2012 fungsi penyelidikan dihapuskan loh. Nggak ada itu. Karena yang menyusun pada saat itu menganggap bahwa fungsi penyelidikan itu adalah fungsi intelijen, bukan fungsi pro justisia. Itu. Jadi menurut saya yang paling utama yang kemudian harus bisa diuji adalah soal penyidikannya itu, bukan jalannya penyelidikan. Itu. Prof, izin kami tayangkan ya Prof ya. Tolong ditayangkan pasal 5. Pasal 5 KUHAP. Di sini disebut Prof, memang di draft KUHAP sempat ada perdebatan ya Prof, penyelidikan dihapus, tapi secara eksistensinya pasal 5 ini ternyata memang diatur. Nah, di pasal 5 ini diatur penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan. Nah, situasinya sekarang laporan itu ada dan laporan tersebut tertanggal Januari 2026, jadi bulan Januari 2026. Nah, tetapi ternyata kita juga menemukan penyelidikannya terjadi pada bulan Agustus 2025. Nah, apakah dimungkinkan, Prof? Laporan polisinya Januari 2026, tapi penyelidikannya terjadi bulan Agustus 2025. Ya, menurut saya tadi, menurut KUHAP bisa nggak, Prof? Ya, kalau menurut saya tadi dalam praktek ya itu bisa, karena di dalam tindakan untuk mengoperasionalkan KUHAP tadi ya itu tidak harus adanya laporan atau pengaduan itu ya, tapi atas dasar operasi dari fungsi kepolisian ya dalam rangka melaksanakan fungsi kepolisian dia bisa ya menduga bahwa seseorang itu melakukan satu tindak pidana ya, diduga melakukan satu tindak pidana bisa ya, bisa atas dasar ya itu tadi dia menjalankan fungsi kepolisian, bisa atas dasar pemberitaan ya, atas dasar bisik-bisik orang pun bisa ya. Jadi banyak sumber ya Prof? Banyak sumber untuk menjadi dasar penyelidikan loh ya, bukan penyidikan loh ya, untuk dasar penyelidikan bisa. Nah, kalau situasinya begini Prof, laporan polisi itu diargumenkan itu
lanjutan dari proses penyelidikan di Agustus 2025. Jadi penyelidikan dulu Agustus 2025, kemudian dibuat laporan polisi sebagai kelanjutan. Nah, apakah di dokumen administrasi laporan polisi itu harus dirujuk secara spesifik bahwa ini dari penyelidikan? Karena kan biasanya ada bagian menimbang itu, Prof. Ada laporan informasi, ada pencarian informasi, ada laporan penyelidikan. Apakah itu harus dirujuk agar itu menjadi sebuah satu rangkaian dalam proses pidana ini? Ya, itu hanya menjadi, menurut saya itu prosedur administrasi, ya, internal. Ya, saya katakan tadi bahwa di dalam penyelidikan itu tidak dilakukan untuk keadilan, ya, tetapi tujuannya adalah untuk memfeeding atau memberi masukan, ya, kepada penyidik supaya di dalam penetapan tersangka itu tidak hantam kromo, ya, tidak hantam kromo. Jadi didasarkan pada prinsip penghati-hati, ya, didasarkan pada prinsip penghati-hati bahwa memang betul ada dugaan kuat orang ini melakukan tindak pidana, ya, maka kemudian ditingkatkan pada penyidikan. Baru nanti setelah ditingkatkan pada penyidikan ada sprindik, maka semua proses itu harus dituangkan untuk keadilan, pro justisia. Oke, ini kita sebelum pro justisia dulu nih, Prof. Iya. Nah, artinya secara prosedur, Prof tadi menyebut itu administrasi di kepolisian dan itu sifatnya prosedur, begitu ya, Prof ya. Nah, artinya secara prosedur kalau laporan polisi itu adalah perkembangan dari proses penyelidikan. Kan tadi Prof bilang laporan polisi bisa aja dari berbagai sumber, bisa penyelidikan dulu, bisa informasi dari masyarakat dan lain-lain. Kalau laporan polisi itu diargumenkan sebagai perkembangan dari proses penyelidikan, berarti secara administrasi dan secara prosedur tetap harus dicantumkan sebagai bagian menimbangnya. Apakah begitu, Prof? Ya, menurut saya hasil penyelidikan ya, hasil penyelidikan itu sebagai bagian dari awalan untuk melakukan penyidikan itu dicantumkan kan gitu, bahwa hasil dari penyelidikan orang ini diduga kuat untuk melakukan suatu tindak pidana, itu dicantumkan proses penyelidikannya gitu. Berarti wajib dicantumkan itu ya, Prof ya? Hasil penyelidikannya. Iya, wajib. Di sini yang mulia kami ingin tunjukkan sprint 2932. Ini sprindik, Prof. Ini ke atas. Ini surat perintah penyidikan 2932 yang dari kemarin kami ulas, Prof, dan jadi alat bukti juga. Tadi kan Prof bilang ini sprindik ini sudah ke depan sudah pro justisia, begitu ya, Prof ya. Dan ada proses yang mendahului dan wajib dicantumkan tentang penyelidikannya. Nah, problemnya, Prof, di bagian dasar ini kami tidak menemukan satupun ada surat perintah penyelidikan atau berita acara gelar perkara hasil penyelidikan. Yang ada hanya laporan polisi di bulan Januari 2026. Nah, kalau situasinya seperti ini, meskipun ini administrasi ya, Prof ya, kalau situasinya seperti ini, apakah ini surat perintah penyidikan yang patut sesuai dengan KUHP dan hukum acara pidana, Prof? Ya, soal administrasi ya itu mungkin lebih tepat ditanyakan pada ahli hukum administrasi. Ya, saya dari perspektif pidana aja, dari sistem peradilan pidananya aja. Dari sistem peradilan pidana, apakah ini menjadi objek dari pra peradilan atau tidak? Gitu. Oh, saya belum tanya itu, Prof. Yang ini dulu. Berarti ini Prof nggak bisa jawab secara administrasi ya, Prof? Nggak bisa. Oke. Tetapi saya bisa menjelaskan bahwa penyelidikan itu adalah bagian awal untuk sampai pada ke penyidikan, ya. Dan di dalam penyelidikan itu bukan untuk keadilan, tidak dicantumkan pro justisia, ya.
di draft 2012 itu penyelidikan justru dihapuskan. Itu saya yang menentang keras pada saat itu. Kenapa itu dihapuskan? Nanti kalau itu dihapuskan, penyidik akan hantam kromo. Seseorang ditetapkan tersangka. Ya, apa-apa tetapkan tersangka tanpa didahului penyelidikan dulu. Jadi penyelidikan dulu pada dasarnya adalah proses awal sebelum ya pejabat penyidik itu melakukan penyidikan. Gitu. Siap Prof, terima kasih Prof. Nah kami setuju sekali ketika Prof bilang penetapan tersangka itu nggak boleh hantam kromo dan harus memenuhi prinsip kehati-hatian. Kami ingin tunjukkan satu dokumen lagi Prof, surat penetapan tersangka Estab 02, ini juga jadi bukti dalam berkas kami. Di Estab 02, sekali lagi di bagian mengingat itu ada laporan polisinya Januari 2026, tapi tidak pernah dicantumkan surat perintah penyelidikan atau berita acara hasil dari penyelidikan tersebut. Kalau ini masih terkait administrasi yang lebih tepat dijawab ahli hukum administrasi ya Prof ya? Iya, ya. Oke. Saya mau masuk isu berikutnya masih soal penyelidikan. Tolong ditunjukkan pasal 1 angka 8 KUHP. Izin Prof, ini kita ke isu berikutnya. Di pasal 1 angka 8 itu kan disebut penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, gitu ya Prof ya? Ya. Kemudian di pasal 13, tolong tunjukkan pasal 13. 1 angka 8 tadi. Nah, kemudian pasal 13. Pasal 13 terkait dengan penyelidikan. Di ayat 1 disebut penyelidik, di ayat 1 penyelidik menerima laporan atau pengaduan peristiwa yang diduga tindak pidana. Nah, saya ingin fokus ke yang kedua, Prof. Sebelumnya pasal 16 ayat 2 tolong ditunjukkan dulu. Ada yang disebut dengan sasaran penyelidikan. Ada orang, benda, tempat, peristiwa, kejadian dan atau kegiatan, gitu Prof. Nah, yang ingin kami tanyakan begini Prof. Penyelidikan ini kan proses awal dari penyidikan. Disebutkan di sana ada peristiwa yang diduga tindak pidana, konsisten dari pasal 1 angka 8, pasal 13 dan juga di sasaran penyelidikannya jelas disebutkan terkait dengan peristiwa kejadian gitu Prof. Nah, tadi misalnya di laporan itu sudah diidentifikasi ada indikasi tindak pidana untuk satu peristiwa dugaan pidana. Penyelidikannya sebagai tahap lanjutan dari laporan polisi, apakah penyelidikannya dilakukan untuk satu peristiwa tersebut? Karena ini kan tindak lanjut dari laporan polisi ke penyelidikan. Meskipun penyelidikan bisa sumbernya macam-macam ya Prof. Tapi yang terjadi di sini laporan polisi seharusnya tindak lanjut ke penyelidikan. Apakah boleh Prof ditafsirkan secara luas yang diduga tindak pidana itu bisa lebih dari satu tindak pidana? Misalnya 2 tindak pidana, 3 tindak pidana, atau 5 atau 9 tindak pidana dituangkan dalam satu sprindik. Silakan. Ya, yang penting ada sangkaan tindak pidana. Oke. Jadi begini, nanti di dalam penyidikan itu yang kemudian akan menentukan, ya, bisa jadi sprindiknya pencurian, tetapi kemudian penyidik menemukan bahwa barang ini ternyata sudah berada di bawah kekuasaannya itu dengan cara tidak melawan hukum. Kemudian bukan pencurian, prosesnya penggelapan, gitu loh. Itu bisa saja terjadi seperti itu, gitu. Nah, dalam konteks semacam ini bisa juga kemudian terkait dengan tindak pidana yang lain, diawali dengan sprindik adanya dugaan tindak pidana tadi. Dalam perkembangannya bisa muncul kemudian tindak pidana yang lain, itu sangat mungkin. Makanya di dalam penyidikan itu adalah membuat terang tindak pidana yang terjadi, gitu ya. Mengumpulkan alat bukti,
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Nah, membuat terang tindak pidana yang terjadi itu kan harus ditemukan bestandelen deliknya, gitu loh. Berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan, dikaitkan dengan bestandelen delik. Nah, kemudian siapa nih yang jadi tersangka? Nah, dalam masing-masing peran orang untuk melakukan satu perbuatan ini kan perbuatannya bisa berbeda-beda, gitu. Jadi sangat mungkin bahwa kemudian yang dihasilkan itu adalah beberapa Jika tidak segalanya isu perkara ini juga indikasi di satu surat perintah penyelidikan, apakah wajar, apakah patut, apakah diperbolehkan dituangkan sampai dengan 9 indikasi tidak pidana, atau harusnya sebenarnya dibuat 9 gitu Prof, kalau ada 9 perkara yang berbeda. perkembangan kejahatan sangat, ya, perkembangan tindak pidana itu sangat beraneka maju. Dulu saya tidak pernah membayangkan bahwa ada tindak pidana dilakukan di ruang hampa cyber itu. Nah, sekarang ternyata di dalam ruang cyber pun orang bisa melakukan tindak pidana. Dulu tidak pernah terbayangkan. Nah, orang melakukan satu perbuatan bisa jadi, ya, oh ternyata ini terkait, hasilnya dikemanakan, disimpan di bank. Oh, kalau dulunya disimpan di bank, bisa digandeng dengan TPPU. TPPU itu menjadi tindak pidana tersendiri. Ya, dulu hanya predikat krimnya saja. Nah, ini ternyata dilakukan juga dengan, misalnya caranya dengan menggunakan media elektronik terkait dengan ITE. Ya bisa saja kemudian satu sprindik, tapi kemudian yang ditemukan ada beberapa tindak pidana. Ya bisa saja gitu ya. Tindak pidana yang dilaporkan, kemudian hasil penyidikan ditemukan, oh ternyata ada TPPU, oh ternyata dia juga menggunakan media elektronik, masukkan aja di situ. Nah, ini kan sekarang menjadi berkembang. Dulu pendanaan terorisme itu penyertaan. Dulu. Sekarang berkembang sebagai tindak pidana tersendiri. Gitu. Nah, memang ya teknologi itu membawa keragaman dari suatu tindak pidana yang kemudian muncul. Wah, besok nggak tahu lagi ya akan terjadi tindak pidana apa lagi. Oke, Prof. Sekarang kripto itu juga saya belum tahu itu kripto itu. Siap, Prof. Saya masuk ke fase berikutnya nih, Prof. Fase penyidikan. Dasar dari penyidikan itu kan sprindik ya, Prof ya. Tadi juga sudah dijelaskan. Setelah penyidikan itu kan bisa dilakukan berbagai upaya paksa, termasuk diantaranya penggeledahan, penyitaan, atau beberapa upaya paksa yang lainnya. Nah, pertanyaan sederhananya dulu, Prof. Kalau dilakukan penyitaan, apakah diterbitkan sprindik dulu, baru dilakukan penyitaan, atau bisa penyitaan dulu, baru sprindik diterbitkan? Tegas saya mengatakan, sprindik dulu harus ada, baru bisa dilakukan penyitaan. Oke, saya ingin tunjukkan, izin yang mulia kami ingin tunjukkan bukti. Tolong tunjukkan bukti sprindik 2932. Ini surat perintah penyidikannya, Prof. 2932. Diterbitkan tanggal berapa tuh? Coba ditunjukkan. 6 Juli 2026. Nah, kami menemukan surat perintah penyitaannya. Kalau surat perintah penyidikannya kan 2932, Prof. Surat perintah penyitaannya 2931. Padahal penggeledahan belum ada. Nah, nomor surat perintah penyitaannya lebih awal dibanding dengan nomor surat perintah penyidikannya. Menurut KUHAP, ini mungkin hanya selembar kertas ya, Prof ya.
tapi bagi orang yang terdampak ini bisa sangat serius. Ya, Menurut tolong tunjukkan pada saya, disejajarkan. Jangan hanya melihat nomornya, kodenya. sama bro, sudah kita cek. SP Sita, betul? Yang tadi SP Sita? Coba dicek. SP Sidik, berbeda. Itu artinya dari dua surat administrasi yang berbeda. Ya, artinya dalam pencatatannya itu juga itu berbeda. Jangan mengacu pada nomornya, membaca nomor surat itu dengan kode-kodenya itu. Ya, dengan kode-kodenya, situ adalah SP Sidik. Yang tadi itu SP Sita. Itu nyatetnya dalam buku-buku yang berbeda pasti. Nah, kalau secara administrasi itu yang dulu pernah saya lakukan seperti itu. ya. Kalau situasinya, ini kan yang kami temukan ini kan Prof ya, dokumennya. Kalau situasinya itu adalah nomor yang berurutan untuk proses tersebut. Kalau situasinya begitu ya, kecuali nanti dibuktikan sebaliknya. Ada, karena kami nggak temukan juga di bukti yang ada terkait dengan penomoran itu berbeda. Kalau situasinya penomoran itu sejalan, apakah diperbolehkan Prof nomor sprint Sita dulu baru sprint Sidik? Karena di dalam administrasi itu kan pengadministrasinya kadang-kadang dengan buku yang berbeda, dengan nomor yang berbeda. Jadi misalnya surat perintah penangkapan itu ada buku sendiri, surat perintah penyitaan ada buku sendiri, surat perintah perpanjangan penahanan itu ada buku sendiri. Ya, nomornya bisa berbeda-beda, gitu. Ya, tetapi pasti bahwa itu tidak dicatat dalam buku yang sama, karena yang satu SP Sidik, yang satu adalah SP Sita. Itu adalah dua kepentingan yang berbeda. Oke. Dan nomornya juga bisa berbeda, bisa saja nomornya malah lebih tua Sita dibandingkan sprindiknya, ya bisa jadi seperti itu. Apakah harus dibuktikan itu Prof bahwa itu bukunya berbeda dan penerbitannya dilakukan untuk memastikan saja nih Prof, ini kan kita menguji biar terang nih Prof. Apakah wajib dibuktikan bahwa bukunya berbeda dan memang nomor itu nggak berkelanjutan? Wajib dibuktikan itu. Ya kalau memang itu dipandang penting ya monggo silakan. Oke. Saya tidak punya kompetensi. Oke, kami lanjut ke isu berikutnya Prof. Ini masih terkait dengan prinsip kehati-hatian. Ini karena ada turut termohon, kami ingin tunjukkan juga surat perintah penyidikan dari turut termohon di Kejaksaan. Tolong ditunjukkan surat perintah penyidikan nomor 43. Di surat perintah penyidikan nomor 43. Ini yang kami temukan ya Prof ya, sudah diuji juga di beberapa beberapa hari persidangan kemarin. Di bagian menimbang itu kami garis bawahi Prof, terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang, kewajiban PT Cahaya Baja Sukses pada Krakatau Niaga Indonesia. Jadi kasus anak perusahaan Krakatau Steel di bagian menimbangnya Prof. Nah, di bagian untuk atau di bagian perintahnya, tunjukkan di halaman kedua. Di bagian untuknya ternyata perkara lain ini, Prof. Perkara batubara. Itu yang pertama. Yang kedua kami ingin tunjukkan juga di halaman 2.9. Halaman 2.9. Di sini perkara batubara disebut dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2026. Nah, dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian. Ini kan dasar sejumlah tindakan penyidikan ya, Prof ya. Mungkin di sini selembar surat, tapi bagi orang yang terdampak itu bisa sangat serius. Nah, mohon Prof menjelaskan kalau situasinya seperti ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bagaimana
temuan-temuan, ini banyak lagi temuan yang lain ini Prof. Ini kami buka satu dulu aja, terkait dengan sprindik ini. Menimbangnya kasus yang lain, perintahnya kasus berbeda. Tempus delictinya ternyata menjangkau masa depan 2028. Belum terjadi. Silakan Prof. Ya, itu tadi typo ya. Kalau 2028-nya mungkin typo. Ya, itu typo. Ya, kemudian kalau perintah untuk melakukan penyidikan yang lain, itu bisa jadi bahwa menurut hasil pantauan dari penyelidikan itu terkait dengan tindak pidana yang lain, bahwa di dalam perintahnya itu kemudian meliputi tindak pidana yang lain sangat mungkin, ya, karena ya dalam suatu tindak pidana itu kadang-kadang tidak berdiri sendiri. Perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana tunggal, atau perbuatannya bukan perbuatan tunggal, sangat mungkin gitu. Meskipun Ya. menimbangnya cuma satu ini Prof, nggak banyak, cuma satu kasus aja. Iya, tapi kan perintahnya adalah perintah untuk melakukan penyidikan. Penyidikan kasus lain. Ya, penyidikan untuk melakukan. Jadi menimbangnya kasus Krakatau Steel, anak perusahaan Krakatau Steel, satu aja Prof. Ya, Penyidikannya untuk kasus batubara, PLTU batubara. jadi Dua kasus yang sangat berbeda. ini adalah persoalan administrasi ya. Administrasi ya, Ya, Prof, ya. persoalan administrasi. Saya merasa tidak mempunyai kompetensi tata kelola administrasi. Mohon maaf. Iya, siap Prof. Terima kasih Prof. Kita tidak bisa hubungkan itu dengan prinsip kehati-hatian ya Prof ya. Kalau kehati-hatian ya itu jelas kurang hati-hati gitu ya, kurang hati-hati, itu kurang hati-hati. Tapi apakah kekurang hati-hatian itu kemudian membatalkan seluruhnya? Kan ya tidak, kan gitu. Di dalam proses penyidikan itu ada banyak sekali perbuatan administrasi, gitu loh. Kalau kemudian satu dari kesalahan administrasi itu, ya, itu ditemukan ada satu saja, apakah kemudian itu wajar kalau kemudian seluruh proses itu dihentikan, dihapuskan? Menurut saya tidak. Kalau itu dipandang sebagai satu proses administrasi, ya mestinya terhadap administrasi yang keliru itu yang kemudian harusnya diperbaiki. Kemudian tidak membatalkan seluruhnya, gitu loh. Oke. Kalau satu ya Prof ya. Kalau Iya. 9 gimana Prof? Kalau 30 ketemuan kesalahan kekeliruan administrasinya Prof. Dari sekian banyak proses administrasi berapa? Iya dalam proses penyidikan satu perkara Prof. Ya memang. Maksud saya ini kan kita sedang menguji ya Prof ya. Ya. Ada prinsip kehati-hatian yang memang perlu kita jaga secara seimbang nih, hak tersangka atau bahkan semuanya kan bisa jadi tersangka nih Prof. Iya. Kalau ada indikasi tindak pidana. Iya, Makanya bisa. penting, sangat penting hati-hati. Jadi persoalan kehati-hatian ya kalau berapa sampai 30. Ya kalau argumentasi kami kan Ya. belum tentu benar juga nih kami argumentasinya Prof. Tapi yang dicontohkan tadi salah kok. Ya, yang tadi itu kan nomor urut. Dikatakan nomor urutnya itu lebih dahulu penyitaan daripada sprindik. Ya, menurut saya contohnya salah. Jadi Kalau ini contohnya benar nggak Bro? Ada kekeliruan administrasi atau kehati-hatian? melakukan penyidikan perkara juga itu bisa jadi itu orang yang membuat perintah itu udah tahu bahwa ada tindak pidana yang lain, maka kemudian dimasukkan juga perintahnya itu untuk melakukan tindak pidana yang lain. Oke. Itu bisa saja seperti itu. Siap Bro. Ya, Kami mau karena sprindik itu ya itu dasarnya adalah hasil dari penyelidikan tadi. Oke, siap Bro. Gitu. Nah, kami ingin tunjukkan kekeliruan administrasi yang lain ini, Bro. Sprindik, tolong tunjukkan sprindik nomor 44. Ini sprindik kejaksaan ya, Prof, turut termohon. Di bagian menimbangnya, di sprindik 44 ini disebut kasus PLTU batubara. Di bagian perintahnya kasus anak perusahaan Krakatau Steel. Ini sprindik yang berbeda lagi, Prof. Nah, kami ingin tunjukkan lagi nih, Prof. Kalau saya bikin makalah dengan Prof pas mahasiswa, kalau salah kan dikoreksi ya, Prof ya.
Kalau sprindik, nah itu tentu kita bicara soal hukum acara. Di sprindik 43 itu disebutkan di poin 2-nya agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, tapi di sprindik 44 tidak disebutkan agar dilaksanakan secara bertanggung jawab. Itu 2 poin dari sprindik 44 ini, Prof. Ini kan saya menjalankan ini nih ajaran Prof dari dulu agar teliti dan detail untuk melihat berkas perkara. Gitu. Ya, jadi kalau ditanyakan apakah ini pakai mic biar tercatat. ya, apakah ini mencerminkan sikap penghati-hati dari sisi administrasi, saya tadi mengatakan ini kurang berhati-hati. Ya, terbukti gitu ya. Tetapi apakah kemudian kekurang penghati-hatian secara administratif itu kemudian menghapuskan seluruh proses? Nah, nanti dulu di dalam pelanggaran administrasi itu ketentuan yang mana yang dilanggar. Nah, pasti ya berdasarkan perintah itu ya, di dalam perintah itu kemudian ketentuan mana yang dilanggar. Barangkali yang kemudian hasil dari berdasarkan surat perintah itu yang harusnya dievaluasi. Itu. Tapi kemudian tidak menghapuskan itu ya. Tidak menghapuskan seluruh proses itu. Proses administrasinya yang harus diperbaiki gitu. Saya izin lanjut, ini kan penyidikan, Prof. Saya masuk di step berikutnya, Prof. Soal penggeledahan. Kami menemukan, yang kami temukan ya Prof ya, ada 2 surat perintah penggeledahan. Tolong tunjukkan surat perintah penggeledahan. Ini Prof, makanya tadi saya sebut ada 2931, ada 2932. Nah, surat perintah penggeledahannya, next ini nomornya Prof, 2934. Memang di ininya ada SPDA, tapi nomornya tadi penyidikan 2932, penggeledahan 2934. Nah, di surat perintah penggeledahan 2934 ini, Prof, ke bawah coba. Izin yang mulia. Ini kan kami menghadirkan ahli. Jadi keahliannya ini secara teoritis, bukan menilai alat bukti. Jadi kami untuk menilai alat bukti ini kami keberatan yang mulia. Terima kasih. Tidak apa-apa, keberatannya kami catat, lanjut. Kami bertanya aspek hukum acaranya nanti Prof dan aspek teoritisnya untuk menunjukkan bukti-bukti ini. Di surat perintah penggeledahan 2934 ini disebutkan di sana, di poin untuknya, melakukan tugas penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang terletak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami coba cek wilayah hukum Polda Metro Jaya ini ada Jakarta, ada Depok, dan Bekasi, beberapa daerah di sekitar lebih luas dari DKI begitu Prof. Nah, di KUHAP itu kan diatur harus spesifik rumah, tempat, dan lokasinya. Apakah memungkinkan atau terkait dengan keabsahan atau minimal prinsip kehati-hatian, boleh surat perintah penggeledahan itu sifatnya umum? Artinya kan setiap rumah yang ada di Jakarta, Depok, dan di Bekasi bisa digeledah dengan dasar surat ini. Apakah itu dengan KUHAP baru kita memungkinkan hal tersebut dilakukan? Ya, jadi di dalam penggeledahan itu kan syaratnya. Saya pakai mic. Ya. Syaratnya itu sebelum melakukan penggeledahan itu harus mengajukan permohonan izin pada Ketua Pengadilan Negeri. Prinsipnya kan itu. Nah, kemudian jika dipandang itu dalam keadaan mendesak, itu kan, ya dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan lebih dahulu, baru kemudian isinya adalah persetujuan. Ya, mengajukan surat persetujuan
kepada ketua pengadilan negeri, gitu kan? Nah, yang penting itu dilakukan apa tidak, gitu ya? Itu dilakukan apa tidak? Apakah ada permohonan izin atau permohonan persetujuan, itu dilakukan apa tidak untuk melakukan penggeledahan itu. Nah, kemudian jangka waktunya ada ketentuannya 2 kali 24 jam sejak itu ya mengajukan, dan kemudian nanti ketua pengadilan negeri akan memberikan surat izin atau menolak, gitu kan? Bisa menolak, bisa memberikan persetujuan, bisa tidak memberikan persetujuan. Nah, hanya di dalam undang-undang itu di penjelasan 158 huruf A, silakan kalau bisa dibukakan. Ya, pasal 158 penjelasan. Saya khawatir ini, ya, itu huruf A itu ada frasa upaya paksa yang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri bukan merupakan objek pra peradilan. Nah, surat ini kemudian ditindaklanjuti dengan izin atau permohonan apa tidak? Nanti kami tunjukkan. Ya, kalau itu ditindaklanjuti saya khawatir, ya tidak mungkin yang namanya majelis hakim ini akan menguji keputusan ketua pengadilan negeri, gitu, membatalkan apa yang sudah diberikan itu, dan itu bunyinya upaya paksa yang telah mendapatkan izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri bukan merupakan objek pra peradilan. Bunyinya jelas. Ya. Kami ingin tunjukkan pasal 113 sebelum surat perintah penggeledahan yang kedua dan izin pengadilan. 113 KUHP di ayat 2. Ini kalau kita bicara soal izin ya Prof ya, bukan bicara soal keadaan mendesak. Di 113 itu disebutkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah. Nah, tentu dasarnya juga surat perintah penggeledahan tadi. Dasar fakta dan seterusnya. Nah, tunjukkan pasal 116. Di 116 KUHP itu diatur dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya. Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri. Jadi kan agak beda nih ya Prof ya, ada soal izin, ada soal pengetahuan. Ya. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah terkait dengan wilayah yang sifatnya umum tadi. Wilayah Polda Metro Jaya begitu Prof. Apakah menurut KUHP itu diperbolehkan Prof? Ya, berarti kalau itu harus dimaknai ya, dimaknai apakah kemudian dia itu ketika berada di luar, karena dalam perkembangannya bisa saja kemudian ternyata diketahui itu di luar wilayah hukum administrasi dari Polda Metro. Nah, berarti kan ketika dia melakukan penggeledahan di luar wilayah Polda Metro tidak ada izinnya. Apakah kemudian diikuti dengan permohonan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tadi ya, di tempat luar tadi, diikuti apa tidak? Kalau tidak diikuti, saya mengatakan itu tidak sah. Tapi kalau diikuti, menurut saya tetap sah, gitu loh. Karena kembali sebelum itu saya mohon tadi ditunjukkan 113. Tolong ditunjukkan 112-nya. Nah, untuk kepentingan penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap rumah atau bangunan, pakaian, badan, transportasi, dokumen elektronik dan atau benda lainnya. Ya. Jadi hubungannya apa tadi? Kemudian bagaimana pada mengajukan permohonan izin pada ketua pengadilan negeri. Ya, pasti pengadilan negeri yang dimaksud adalah wilayah itu. Tapi kalau sprindiknya itu, ya,
sprindiknya itu bukan termasuk wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan, berarti pada waktu melakukan penggeledahan, ya, itu tidak disertai dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri. Namun setelah dia melakukan penggeledahan diikuti dengan pengajuan persetujuan apa tidak? Kalau diikuti dengan persetujuan, ya berarti sudah ada persetujuan dari ketua pengadilan negeri dan tidak bisa menjadi objek dari pra peradilan. Kami ingin tunjukkan surat perintah penggeledahan nomor 3006. Kalau tadi kan wilayahnya 2934 itu Polda Metro Jaya. Nah, di 3006 ini wilayahnya lebih spesifik nih, Prof. Kalau ini benar nggak, Prof? Surat perintah penggeledahannya menurut KUHAP. Spesifik lokasinya. Ini rumah Sentul ini, Prof, sederhananya. Rumah saudara Tatang ditulisnya di sana. Apakah lokasi yang spesifik seperti ini yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh KUHAP khususnya pasal 113 ayat 2 huruf A? Iya, saya kira di dalam penegakan hukum, kalau segala sesuatu, ya, segala sesuatu itu harus rigid seperti itu, sulit, Mas. Ya ini surat perintahnya Iya, rigid. iya. Nah, iya. Segala sesuatu harus rigid seperti itu sangat sulit. Nah, pasti di dalam merumuskan pendapat itu pasti kadang-kadang yang penting tercakup di dalam pengertian itu. Misalnya setidak-tidaknya dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret misalnya. Nah itu kan nggak jelas kan gitu. Tapi menurut saya ya hukum tidak mungkin kalau kemudian ini yang tepat itu tanggal berapa sih gitu ya. Yang seperti itu bukan absolut ya gitu. Nah kalau kemudian ditulis seperti itu ya itu berarti yang membuat surat perintah sudah yakin gitu. Tapi kalau tidak yakin ya rumah saudara apakah betul namanya Tatang, nomornya itu nomor 2 sampai 4 RT 3 RW 8, itu bisa saja perintah itu rumah saudara Tatang terletak di Jalan Parahyangan wilayah Kijayanti, bisa saja seperti itu. Itu tidak berarti kemudian dia obsolete. Nah kalau bisa detail bagus ya. Berarti ini benar dan bagus ya, Prof ya? Menurut saya detail bagus. Bagus ya. Oke. Saya nggak mau tanya lagi yang surat yang pertama yang wilayah Polda Metro Jaya tadi, Prof. Saya fokus di 306 ini. Ini kan lokasinya sama, Prof. Yang disebutkan di sini dengan lokasi penggeledahan persis sama dan kemudian disita sejumlah aset. Nah, pertanyaan saya, Prof, kalau lokasi penggeledahan yang disebutkan di surat perintah penggeledahan 3006 ini tidak dijadikan dasar atau tidak dilanjutkan dengan permohonan izin ketua pengadilan setempat, apakah penggeledahannya sah atau tidak sah? Ini di luar soal keadaan mendesak, Bro. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya saya salah. Kalau sebelumnya itu permohonan izin, kalau sesudah itu permohonan persetujuan. Ya, jadi kalau sudah dilakukan ya tidak mungkin melakukan permohonan izin, minta persetujuan. Jadi suratnya kan ini tanggal 8 ini, Prof. Ya, Tanggal 8. Kemudian penggeledahan dilakukan tanggal 8 dan 9. Gitu ya, Prof ya. Kalau penggeledahannya dilakukan, ini kan karena suratnya spesifik dan tadi Prof bilang ya benarlah, ini baguslah karena detail begitu ya. Secara faktual penggeledahannya benar dilakukan di alamat ini, tetapi tidak ditemukan adanya izin ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan dengan dasar permohonan dan surat perintah penggeledahan 3006 ini. Jadi tidak ditemukan izin ketua
pengadilan setempat dengan dasar surat perintah penggeledahan 3006 ini. Pertanyaan saya, ini semoga nggak salah lagi nih pertanyaannya, Prof. Pertanyaan saya, apakah penggeledahan yang dilakukan tanpa izin pengadilan dengan dasar lokasi yang persis ini itu sah atau tidak sah? Kalau tidak diikuti kemudian permohonan persetujuan, tidak sah. Tidak sah. Oke. Kalau tidak diikuti, tapi kalau sudah ada izin, ya didahului dengan izin baru dilakukan penggeledahan, itu sah. Oke. Nah, kami ingin tunjukkan ini, Prof, agar fair saja, Prof. Kalau di 3006 ini kami tidak temukan ada izin pengadilannya. Kalau dari izin pengadilan yang kami temukan, silakan ditunjukkan izin pengadilan Ketua Cibinong. Nah, ini izin penetapan Ketua Pengadilan Cibinong nomor 26, Prof. Nomor 26, tanggalnya tanggal berapa? 6 Juli 2026. Kalau surat perintah penggeledahan 3006 tadi 8 Juli, Prof. Nah, di penetapan pengadilan ini menimbang bahwa berdasarkan, tolong di bold itu, menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor SP 2934. Jadi dasar dari surat penetapan Pengadilan Negeri Cibinong ini adalah surat perintah penggeledahan 2934 yang tadi bunyinya adalah wilayah hukumnya wilayah hukum Polda Metro Jaya. Bukan yang spesifik tadi, Prof. Dan lokasi penggeledahan ternyata berada di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari tertib administrasi, prinsip kehati-hatian, dan juga prinsip dalam hukum acara, bagaimana pendapat Prof terhadap fakta-fakta tadi? Izinnya kan ini Cibinong ya? Cibinong. Berarti nanti dia harus diikuti dengan permohonan. Tapi diberikan oleh pengadilan. Ini kan penetapan izin, Prof. Iya. Ya menurut saya karena sudah ada izin, sudah ada penetapan pengadilan, itu urusannya ketua pengadilan. Kenapa ketua pengadilan memberikan? Itu menurut saya ini nggak bisa dipersalahkan. Ya kalau mau dibatalkan ya malah pembatalannya tidak melalui proses administrasinya. Iya. Ya, Prof, saya Berarti apa mau mengatakan ketua pengadilan tidak berhati-hati? itu Prof yang saya minta untuk menjawab. Kalau saya kan bertanya tugasnya, Prof. Karena jawab, keputusan Prof. administrasi itu harus dianggap benar sampai dengan terbukti sebaliknya, gitu loh. Siap, Prof. Dulu kan saya ngajarinya begitu. Siap, Prof. Nah, ini izin yang mulia, mengingatkan waktu yang mulia, udah lebih dari kami yang mulia, mungkin. boleh satu lagi. Ya, terakhir. Ini terakhir, mohon izin teman-teman termohon. Prof, ini langsung saja terkait dengan putusan MK, Prof. Tolong tunjukkan putusan MK. Pertanyaan pertamanya, Prof, terkait dengan isu ini, apakah di putusan itu kan ada rasio desidendi, di putusan apapun ya, Prof, termasuk putusan MK, ada rasio desidendi dan ada amar putusan. Apakah yang mengikat dan wajib dipatuhi itu hanya amar putusan, atau rasio desidendinya juga wajib dipatuhi? Silakan. Ya, kalau baik untuk diikuti rasio desidendi itu. Tetapi yang mengikat itu memang yang enforceable itu adalah amar putusan, gitu. Nah, saya tadi mengatakan ini kembali yang tadi kan, itu bahwa di situ ada kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan sangat, artinya nggak mutlak, gitu loh. Dan kemudian ketika ini tidak mutlak, maka tidak terbadankan di dalam amar putusan, gitu loh. Nah, karena itu tidak terbadankan di dalam amar putusan, pembentuk undang-undang kemudian menentukan, gitu loh. Nah, bagaimana kalau kemudian Pakai mic, Dok. Pakai mic. bagaimana kalau kemudian ternyata loh itu urusannya pembentuk undang-undang yang menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi, gitu.
itu adalah urusannya pembentuk undang-undang. Silakan diuji kembali. Tetapi selama undang-undang belum diuji, kembali pasal 2. Peradilan pidana dilaksanakan hanya berdasarkan undang-undang. Bunyinya begitu. Nah, di putusan MK ini kan disebutkan, Prof, MK sebenarnya karena dia adalah konstitusional, penafsir tunggal konstitusi secara hukum di undang-undang MK ya, Prof, dan konstitusi, itu kan MK menafsirkan dua hal. Satu, pasal 28 huruf D, dan yang kedua, prinsip lex serta, bagian dari prinsip legalitas itu. Dari tafsir konstitusi, MK mengatakan ini perlu pemeriksaan calon tersangka. Nah, kita juga paham sumber hukum nggak hanya undang-undang. Undang-undang juga ketika dibaca perlu ditafsirkan. Begitu ya, Prof, yang Prof ajarkan ke saya gitu ya, Prof ya. Nah, ketika undang-undang ini dilaksanakan dan perlu ditafsirkan, apakah kaidah-kaidah hukum, azas-azas hukum yang sudah hidup dan bahkan ditafsirkan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi itu tetap harus dipertimbangkan, Prof? Ya, jadi memang ada kondisi ideal yang harus dilaksanakan, gitu ya. Kondisi ideal yang harus dilaksanakan. Tetapi di dalam penegakan hukum itu tidak selalu kondisi ideal itu bisa terwujud, gitu ya. Kondisi ideal untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, penggeledahan penyitaan harus izin ketua pengadilan negeri. Itu kondisi ideal. Penyidik, ya tidak mungkin Pak, kalau itu kemudian nanti barangnya nanti akan segera dipindahkan, kalau bocor nanti segera dipindahkan, nggak bisa dilakukan penggeledahan. Bisa dilakukan, gitu ya. Tapi setelah itu harus mengajukan permohonan persetujuan, kan begitu. Nah, sama putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Apakah tiga-tiganya bisa terwujud? Susah. Bahkan di dalam KUHP bisa dibaca nanti di dalam pasal 53 ya 2 kalau tidak salah. Itu jika terjadi perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepastian hukum dengan keadilan, hakim harus mengutamakan keadilan. Artinya keputusan hakim aja bisa mengabaikan kepastian hukum kok. Karena idealnya harus kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Gitu loh. Tapi kondisi yang ideal kan nggak mudah bisa diterapkan. Nah, makanya kemudian di dalam pengaturan hukum acara pidana atau ketentuan-ketentuan yang lain, ya selain kondisi ideal, itu juga dimungkinkan adanya penyimpangan. Bahkan asas pun kan setiap asas ada pengecualiannya. Nah, saya mau ambil sedikit nih, Prof, soal kondisi Waktu. ideal. Ya. Pasal 91 satu lagi. Karena Terakhir, cepat. Ya, tolong waktu. tunjukkan pasal 91. Ya, mohon maaf sekali lagi. Nah, pasal 91 kami ingin penegasan saja. Tadi Prof kan mengatakan di pasal 91 itu praduga bersalah ini ya, itu terkait dengan pemeriksaan calon tersangka. Tadi kan Prof mengatakan begitu. Meskipun bahasa Prof baik kalau dilakukan pemeriksaan calon tersangka. Nah, pertanyaannya, Prof kan bilang ada situasi juga nih di pasal yang lain tersangka tidak bisa ditemukan kemudian dicari. Nah, pertanyaannya Prof sederhana saja, Prof. Ini betul-betul terakhir, Prof. Apakah dalam situasi apa yang tepat disebut tersangka itu harus dicari? Apakah tersangka yang rumahnya jelas, jabatannya jelas, tidak pernah dipanggil? Kalau pernah dipanggil nggak datang kan isu yang lain ya, Prof ya. Tidak pernah dipanggil sama sekali. Itu kemudian bisa masuk dalam kategori dia dicari atau bisa ditetapkan tanpa diperiksa, dikasih kesempatan klarifikasi terlebih dahulu. Silakan, Prof. Itu dasarnya pertimbangan subjektif dari penyidik kondisinya. Ya, kondisinya subjektivitas dari penyidik yang bisa melakukan penilaian adalah penyidik, gitu ya. Memang orangnya ada di rumah, tapi rumahnya dijaga orang-orang kuat. Itu saja.
Jadi nggak perlu dipanggil ya Prof ya? Ya, Nggak perlu dipanggil secara resmi begitu Prof? ya kalau bisa dipanggil ya dipanggil, tapi itu dasarnya kalau dia sudah punya dipanggil ya pasti nggak datang, pertimbangan penyidik. Oh gitu. Subjektif. Ya. Subjektif penyidik ya. Oke, mohon maaf Prof kalau saya ada salah tanya Prof. Oh, enggak. Terima kasih yang mulia. Saya bangga dengan saudara. Terima kasih. Ya, ini mau Jumatan, apakah kita lanjut atau bagaimana? Skors dulu ya, iya karena kita Jumatan semua ya. Jadi Bapak kita setelah Jumatan ya. Untuk ahli Prof, terima kasih. Ini banyak yang kuliah di sini. Iya. Karena tadi aplausnya banyak tadi saya lihat. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak mau saya tanya, tapi Prof sudah mau keluar ya. Terima kasih. Saya diizinkan untuk meninggalkan. Yang bawa yang izin sama yang bawa boleh. Lalu izin sama saya yang membutuhkan ini, Pak. Ya. Enggak, karena yang menerima saya yang mulia. Saya harus izin pada yang menerima. Ya, beginilah sama Profnya begini nih. Ya, monggo. Pak boleh. Ya. Terima kasih. Ya. Silakan. Selanjutnya silakan Prof, silakan ahli silakan. Kita untuk insoma untuk Jumatan kita skor sampai jam berapa? Biar tenang, enak. Mau jam berapa? 13.30 ya. Nanti kembali lagi ya. 13.30 sidang diskors. Ahli pihak termohon 1, termohon 2. Kami menghadirkan salah satu ahli, ada 2 ahli, salah satu sudah diperiksa karena beliau mungkin akan bisa sedikit menjelaskan terkait dengan inti-inti daripada pertanyaan-pertanyaan dan dalil-dalil yang kami kemukakan kepada beliau. Silakan Prof. Markus. Ya, jadi ada beberapa persoalan tadi yang ditanyakan di ruang sidang, yaitu adalah kompetensi dari pra-peradilan. Kompetensi pra-peradilan itu menguji keabsahan prosedural ya dalam proses penyidikan maupun penuntutan sudah saya jelaskan. Terus kemudian persoalan penetapan tersangka karena dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 ya saya nyatakan bahwa perintah bahwa itu diperiksa itu ada pada ratio desidendi gitu ya. Dan di situ ada pengecualian. Nah, karena itu dituangkan di dalam rasio desidendi dan ada pengecualian, maka itu tidak mutlak. Nah, perintah itu sendiri kemudian tidak terbadankan di dalam amar putusan. Jadi amar putusan tidak memuat itu perintah untuk harus diperiksa lebih dahulu calon tersangka itu, tidak ada ya di dalam amar putusan. Maka kemudian ya kondisi ini dipakai dasar oleh pembentuk KUHP yang baru untuk menentukan bahwa dalam penetapan tersangka itu tidak perlu diperiksa lebih dahulu calon tersangkanya. Bahkan ini dipertegas di dalam pasal 92 ya. Jika penyidik ingin untuk mendapatkan tersangka itu ya, tersangka itu ditulis dengan huruf T besar, itu artinya tersangka dalam pengertian pasal 1 ya, interpretasi otentik ya yang dituangkan di dalam pengertian tersangka pasal 1 ya, itu bisa minta bantuan masyarakat, bisa minta bantuan media. Artinya apa? Dari ketentuan pasal 92 itu bahwa memang penyidik secara fisik belum pernah memeriksa tersangka gitu loh. Maka kemudian bisa minta bantuan untuk mendapatkan. Nah, ini adalah politik hukum yang dipakai oleh pembentuk KUHP ya, bahwa untuk menetapkan tersangka itu memang tidak wajib hukumnya untuk memeriksanya lebih dahulu. Tadi ditanyakan, itu ada pasal 91 harus menghormati hak asasi manusia dan lain sebagainya. Lah, sesuatu yang ideal itu memang baik untuk dilakukan. Kalau memang tersangkanya itu diperiksa,
ya harus menjalankan prinsip praduga tak bersalah, harus menghormati asasi manusia. Itu wajib dilakukan. Ya, seorang penyidik itu kondisi yang ideal. Kan baik kalau tersangkanya diperiksa. Tapi kalau tersangkanya tidak bisa diperiksa atau tidak mampu untuk dihadirkan oleh penyidik, apakah penyidik bisa menetapkan tersangka? Bisa. Ya, bisa, dimungkinkan, dan itu tidak melanggar undang-undang. Gitu loh. Ya, pasal 90 itu seperti itu. Ya, dasarnya hanya didasarkan pada 2 alat bukti. Gitu. Nah, kemudian banyak yang ditanyakan masalah soal administrasi, surat-surat, ya surat-surat bagaimana, ya surat-surat yang salah ketik, ya kemudian antara surat satu dengan surat yang lain. Ini persoalan administrasi. Jadi memang di dalam proses penyidikan itu ada banyak sekali perbuatan administrasi. Kesalahan dalam pembuatan surat administrasi itu tidak kemudian menggugurkan keseluruhan proses di dalam penyidikan tadi, gitu ya. Ya, penyidikan itu kan mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Kan prinsipnya seperti itu. Ya, kemudian tidak membatalkan itu. Yang diperbaiki ya kesalahan administrasinya saja bisa diperbaiki. Gitu. Itu yang tadi saya jelaskan garis besarnya. Cukup, rekan. Yeah.